Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah mengunjungi channel kami. Dalam kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan penilaian tengah semester muatan pelajaran matematika kelas 6 SD semester pertama. Ini adalah video bagian kedua ya, setelah kemarin sudah dijelaskan urutan soal dari nomor 1 sampai dengan nomor 10 pada video yang pertama. Di video yang kedua akan dibahas mengenai latihan penilaian tengah semester di urutan soal ke-11 sampai 20. Baik, silakan untuk disimak pembahasannya. Soal yang ke-11, suhu mula-mula sekantung air adalah 25 derajat Celcius. Air tersebut dimasukkan ke dalam freezer lemari es. Beberapa waktu kemudian, suhunya menjadi negatif 3 derajat Celcius. Besar perubahan suhu yang terjadi adalah A. Negatif 28 derajat Celcius, B. Negatif 22 derajat Celcius, C. 22 derajat Celcius, atau D. 28 derajat Celcius. Nah, kita perhatikan ini adalah garis bilangan. Tadi dalam pertanyaan suhu mula-mula 25 derajat Celcius. Beberapa waktu kemudian suhunya menjadi negatif 3 derajat Celcius. Pertanyaannya, besar perubahan suhu yang terjadi adalah, nah, kita perhatikan ya, dari 25 kemudian mundur menjadi negatif 3. Dari 25 ke negatif 3 itu selisihnya adalah 28. Nah, jadi kita tentukan jawaban soal yang ke-11 ini adalah 28 derajat Celcius. Selanjutnya soal yang ke-12. Jika 800 dikurang dalam kurung 243 ditambah 14 sama dengan A ditambah 500. Maka nilai A adalah A 43, B 47, C 53, atau D 57. Kita perhatikan di sini ada hitungan atau operasi hitung yang berada di dalam kurung. Nah, itu yang pertama kita kerjakan. Sementara yang 800 dikurangnya kita tuliskan. Yang hitungan berada di dalam kurung kita kerjakan. 243 ditambah 14 sama dengan 257. Nah, ini kita tuliskan ya, sama dengan A ditambah 500. Selanjutnya, 800 dikurang 257 sama dengan 543 sama dengan A ditambah 500. Nah, sekarang kita tentukan nilai A. A sama dengan 543 dikurang 500. Jadi nilai A sama dengan 543 dikurang 500 sama dengan 43. Jadi kita tentukan jawaban yang ke-12 adalah A, 43. Selanjutnya soal yang ke-13. Nilai A pada kalimat dalam kurung 1524 ditambah 381 dikurang A sama dengan 1209 adalah. Nah, kita perhatikan ini mengenai urutan kekuatan tanda, dan di sini ada bilangan atau operasi hitung yang berada di dalam kurung. Nah, itu kita kerjakan ya. 1524 ditambah 381 sama dengan 1905. Kemudian dikurang A sama dengan 1209 ya. Kemudian nilai A sama dengan 1905 kita tuliskan dikurang 1209. Jadi nilai A sama dengan 1905 dikurang 1209 adalah 696. Jadi kita tentukan jawaban soal yang ke-13 adalah B, 696. Selanjutnya soal yang ke-14. Hasil dari 2,73 ditambah 5,29 dikurang 4,98 sama dengan A 3,04, B 3,14, C 3,84, atau D 3,94. Nah, kita perhatikan ya mengenai urutan kekuatan tanda. Dalam soal kita perhatikan apabila ada operasi hitung penjumlahan dan pengurangan, nah itu adalah sama-sama kuat. Maka yang pertama kita kerjakan adalah hitungan atau operasi hitung yang berada di sebelah kiri. Nah, kita tuliskan kembali ya. Dan kita kerjakan mengenai operasi hitung yang berada di sebelah kiri. Yaitu 2,73 ditambah 5,29. Hasilnya adalah 8,02. 8,02 kita kurangkan ya dengan 4,98.
8,02 dikurang 4,98 sama dengan 3,04. Jadi kita tentukan jawaban untuk soal yang ke-14 ini adalah A, 3,04. Selanjutnya soal yang ke-15, 25,43 dikurang 21,04 ditambah 29,93 sama dengan A, 24,22, B, 24,32, C, 34,32 atau D, 34,42. Nah, kita perhatikan ya, di sini ada operasi hitung, pengurangan dan penjumlahan. Pengurangan dan penjumlahan ya dalam urutan kekuatan tanda itu dijelaskan bahwa pengurangan dengan penjumlahan itu sama-sama kuat. Kita kerjakan dari sebelah kiri ya, yaitu 25,43 dikurang 21,04. 25,43 dikurang 21,04 sama dengan 4,39. Kemudian dijumlah dengan bilangan 29,93. 4,39 ditambah 29,93 yaitu 34,32. Jadi kita tentukan jawaban soal yang ke-15 ini adalah 34,32 yaitu C. Selanjutnya soal yang ke-16, hasil dari 27 dibagi 1,5 ditambah negatif 4 dibagi 2 sama dengan A, 12, B, 14, C, 16 atau D, 18. Di dalam soal ada operasi pembagian dan penjumlahan. Pembagian dan penjumlahan ini yang paling kuat adalah pembagian. Maka yang pertama kita kerjakan adalah operasi pembagian terlebih dahulu. 27 dibagi 1,5 sama dengan 18. Kemudian dijumlah ya atau ditambah. Di sini ada operasi pembagian juga ya. Kita kerjakan sama ya, ini kita kerjakan juga. Negatif 4 dibagi 2 itu hasilnya adalah negatif 2. Nah, selanjutnya mengenai penjumlahan tanda kita perhatikan. Di sini 18 ditambah negatif 2. 18 ditambah negatif 2 itu sama halnya 18 dikurang 2. 18 dikurang 2 sama dengan 16. Jadi kita tentukan jawaban soal yang ke-16 ini adalah C, 16. Selanjutnya soal yang ke-17. Hasil dari 12,5 dikali 2 ditambah 3,1 sama dengan A, 20,8, B, 28,1, C, 24,5 atau D, 28,5. Nah, kita perhatikan ya mengenai urutan kekuatan tanda poin yang kedua. Operasi perkalian dan pembagian itu lebih kuat daripada penjumlahan dan pengurangan. Oleh karena itu, kerjakan perkalian atau pembagian terlebih dahulu. Nah, dalam soal di sini ada operasi perkalian dan penjumlahan. Berarti yang pertama kita kerjakan adalah operasi perkalian. 12,5 dikali 2 sama dengan 25. Kemudian ditambah 3,1. Nah, ini adalah penjumlahan. 25 ditambah 3,1 sama dengan 28,1. Jadi jawabannya adalah B, 28,1. Selanjutnya soal yang ke-18. 40,6 dibagi 2 dikurang 4,5 ditambah 1 sama dengan P. Maka nilai P adalah A, 15,5, B, 16,8, C, 18,5 atau D, 22,8. Nah, di sini ada operasi pembagian. 40,6 dibagi 2 hasilnya adalah 20,3. Kemudian dikurang. Nah, dikurang 4,5 ditambah 1 sama dengan P. Nah, di sini pengurangan dan penjumlahan. Pengurangan dan penjumlahan itu sama-sama kuat. Maka apabila sama-sama kuat kita kerjakan dari operasi hitung sebelah kiri. Yaitu 20,3 dikurang 4,5. 20,3 dikurang 4,5 hasilnya adalah 15,8. Kemudian ditambah 1 sama dengan 16,8. Jadi nilai P ya pada soal yang ke-18 ini adalah 16,8. Selanjutnya soal yang ke-19. Dalam kompetisi matematika, setiap jawaban benar diberi skor 5. Jawaban salah diberi skor negatif 2 dan tidak dijawab negatif 1. Dari 40 soal, Ali menjawab 35 soal saja. Ternyata ada 6 jawaban salah. Jumlah skor yang diperoleh Ali adalah A,
128, B. 138, C. 145, atau D. 158. Nah, di sini mengenai penyelesaiannya, ketahui terlebih dahulu ya mengenai soal yang tidak dijawab. Soal yang tidak dijawab berarti total soal dikurang banyak soal yang Ali jawab. Nah, tadi dalam soal, Ali menjawab 35 soal saja. Total soalnya ada 40, kita kurang 35. 40 dikurang 35 sama dengan 5 soal. Nah, jadi soal yang tidak dijawab oleh Ali ada 5 soal. Kemudian jumlah jawaban yang salah. Nah, kita perhatikan dalam soal juga. Dari 40 soal Ali menjawab 35 soal saja. Ternyata ada 6 jawaban yang salah. Berarti jumlah jawaban salah adalah 6 soal ya. Kita tuliskan 6 soal. Nah, setelah kita mengetahui mengenai soal yang tidak dijawab dan jumlah jawaban yang salah, kita tentukan skornya ya, skor yang diperoleh oleh Ali. Jadi skor yang diperoleh, Ali menjawab benar tadi ada 29 ya, karena 35 dikurang jawaban yang salah 6. Jadi ada 29 jawaban benar ya, yang dikerjakan oleh Ali. 29 kita kalikan dengan skornya ya, 5 tadi. Karena dalam soal setiap jawaban benar diberi skor 5. Berarti 29 kita kalikan 5. Sama dengan 145. Kemudian Ali menjawab salah. Tadi ya ada 6 jawaban yang salah. Berarti kita kalikan ya 6 dikali negatif 2 sama dengan negatif 12. Kemudian tadi ada soal yang tidak dijawab oleh Ali. Yaitu ada 5 soal. 5 kita kalikan 5 kali negatif 1 ya. Karena tadi skornya ketika tidak dijawab maka skornya negatif 1. Berarti 5 dikali negatif 1 sama dengan negatif 5. Nah, selanjutnya kita totalkan ya, total skor. Jawaban benar skornya adalah 145, kemudian jawaban salah negatif 12, kemudian yang tidak dijawab adalah negatif 5. Nah, di sini kita kerjakan ya mengenai urutan dari sebelah kiri. 145 ditambah negatif 12 sama dengan 133, kemudian ditambah negatif 5. 133 ditambah negatif 5 sama dengan 128. Jadi kita tentukan jawaban untuk soal yang ke-19 ini adalah A, 128. Selanjutnya soal yang ke-20. Pak Dadang adalah penjual apel ke toko-toko. Ia menggunakan mobil bak terbuka untuk mengantar apel. Hari ini Pak Dadang membawa 12 kotak apel. Setiap kotak berisi 48 buah apel. Di toko pertama ada 5 kotak apel yang diturunkan. Di toko kedua ada 4 kotak apel yang diturunkan. Jumlah apel yang masih ada di dalam mobil itu sekarang adalah A, 124, B, 134, C, 144, atau D, 148. Penyelesaiannya kita perhatikan. Totalnya adalah 12 kotak dikali 48 ya. Karena dalam satu kotaknya ada 48 apel. Kemudian dikurang ya. Kenapa dikurang? Karena apel yang totalnya 12 kotak ini dibagikan ke toko-toko ya. Toko pertama dan toko kedua. Berarti dikurang toko yang pertama tadi diturunkan 5 kotak apel. Berarti 5 dikali 48. Kemudian diturunkan lagi di toko yang kedua. Yaitu ada 8 kotak ya. 8 kotak dikali 48. Nah, selanjutnya di sini kita kalikan ya. Masing-masing yang berada di dalam kurung. 12 dikali 48 sama dengan 576, dikurang 5 dikali 48 sama dengan 240, kemudian dikurang 4 dikali 48 sama dengan 192. Nah, selanjutnya di sini kita kerjakan mulai dari urutan paling kiri. 576 dikurang 240 sama dengan 336, dikurangi 192. 336 dikurang 192 sama dengan 144. Jadi kita tentukan jawaban dari soal yang ke-20 ini adalah C, 144. Baik, itulah mengenai pembahasan soal PTS Matematika kelas 6 SD pada semester pertama ini. Mudah-mudahan video ini bisa dipahami dan mudah-mudahan juga sangat bermanfaat. Insya Allah nanti akan dilanjutkan pada video yang ketiga. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.